Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di hari yang istimewa, di jam yang istimewa. Saya pada hari ini sangat berbahagia karena kedatangan seorang tamu yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, OSC. Beliau adalah Ketua KWI dan juga Uskup dari Keuskupan Bandung. Selamat malam Monsinyur, terima kasih sudah mau hadir. Selain daripada Monsinyur, juga kami ditemani oleh Yandi. Dari mana Yandi? Dari Jambi. Dari Jambi dan Vita. Vita dari Keuskupan Agung Palembang. Selamat malam juga ya semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Sobat Muda, semuanya. di dalam podcast kali ini kita mau berbicara sedikit tentang IYD juga, karena kita sekarang memang ada di Jakabaring Sport City, di mana IYD diselenggarakan untuk yang ketiga, ya IYD yang ketiga. Monsinyur mau tanya sedikit nih, orang muda, gimana perkembangan orang muda zaman Monsinyur dulu waktu masih muda dengan sekarang, ada perbedaan tidak? Jelas ada perbedaan karena zamannya berbeda, fasilitasnya berbeda, kesempatannya berbeda, pergaulannya berbeda. Kalau yang saya lihat, saya bandingkan waktu saya muda, maka orang-orang muda ini hari ini sebetulnya harus lebih bersyukur karena kesempatannya lebih besar, fasilitasnya lebih besar. Lalu pergaulannya lebih luas. Tidak ada zaman dulu IYD-IYD-an. Nggak ada ngumpul-ngumpul gitu. Nggak ada IYD. Paling IYD di kampung gitu ya. Main bola Indonesia gitu ya. Nggak ada. Jadi baru pertama, maka ini kesempatan yang luar biasa. Dan itu rahmat ya. Bisa ketemu dengan seluruh Indonesia, keuskupan. Orang yang satu iman, satu komitmen untuk menyebar nanti pulang bergaul di tengah masyarakat. Kan itu luar biasa ya. Iya. Harusnya kuat sekarang ini, teguh kuat. Dan saya lihat sukacita terus. Iya, generasi yang sangat beruntung nih, beruntung. Iya. Kita untungnya lain. Untung juga, cuman lain gitu ya. Nah, Vita, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sedikit sama Monsinyur nih tentang anak muda itu? Iya, tadi Monsinyur ada mengatakan ya menuju ke perbedaan, sebenarnya berbeda ya. Jadi emang kegiatan orang muda zaman dulu tuh emang ngapain sih? Kan kalau misalnya sekarang ini kan udah kita lihat kan ada berbagai kegiatan, Indonesian Youth Day, WYD ya tahun kemarin, ada juga ASEAN Youth Day ya kan. Nah emang kalau kegiatan yang orang muda zaman dulu tuh emang ngapain? Ada nggak kegiatan yang seperti ya dibilang besar seperti ini Monsinyur? Tidak ada. Tampaknya pada waktu itu lebih mengarah kepada kegiatan di seputar gereja. Iya. Sedangkan sekarang kan saya lihat ada eksposur ke masyarakat, aksi pergaulan dengan lintas agama, gitu ya. Jadi lebih luas. Dulu kalau disebut, maka disebut Mudika dulu itu ya. Muda Mudi Katolik ya. Muda Mudi Katolik karena ada di sekitar gereja. Jadi ngurusi parkir gitu ya. Jadi bagian anak bawang gitu ya. Bagian buruhnya tuh anak muda zaman dulu itu ya. Ngangkutin meja. Itu kayaknya sampai sekarang deh itu. Jadi bagian panitia itu ya anak muda. Maka tahun 2015 saya ingat di Keuskupan Bandung itu ada sinode. Keuskupan. Saya lihat anak-anak muda panitia. Lalu saya heran. Saya bilang tahun depan ada sinode kaum muda. Maka diadakan di Bandung tahun 2016 Sinode Kaum Muda. Semua yang berperan memutuskan kaum muda, orang tua jadi panitia. Baru ini lah aku dengar. Mantap Sekali ya, orang tua yang menjadi panitia. Orang tua jadi panitia. Sekali-kali dikerjain. Iya, sekali dilayani ya sama orang tua. Panitia, parkir, keamanan orang tua. Iya, betul. Memutuskan luar biasa. Ya, jadi memang peran sekarang luar biasa. Yandi, gimana Yandi? Tadi kan Monsinyur juga menyampaikan ada semacam perbedaan ini ya, paradigma ya, bagaimana Mudika atau OMK yang dulu dan sekarang itu. Nah mungkin ini juga yang bisa secara tidak langsung mempengaruhi anak muda yang akhirnya mereka untuk berkegiatan itu menurun begitu ya Monsinyur. Mungkin apa sih yang bisa menjadi penyemangat bagi mereka? Oh dulu tuh seperti ini loh, jadi kalian tuh mestinya bersyukur dan seterusnya begitu Monsinyur. Iya.
Nah, sekarang kan kesempatan lebih banyak, maka sebetulnya jangan menunggu kesempatan. Ya, mencari atau menciptakan kesempatan. Ya, kenapa anak-anak muda keluar ada konon ya, ada yang meninggalkan gereja katanya. Memang harus didata tuh ya. Iya betul. Jangan sampai kita itu diomong-omongin banyak orang muda Katolik meninggalkan gereja. Coba data berapa banyak. Tapi berapa banyak yang juga ikut kepada kita. Ya, itu harus dibandingkan. Jadi jangan kita itu seolah-olah jadi negatif. Oh iya banyak. Lalu seolah-olah benar banyak. Tidak. Banyak juga yang malah tambah kuat imannya gitu. Ada beberapa yang memang pergi fakta ada. Tapi ada juga yang fakta kembali kepada kita ya. Nah, justru beri peran. Kalau tidak diberi peran, minta diberi peran. Jadi menawarkan diri. Ya, anak-anak muda bagus. Jangan diam. Saya tidak diberi kesempatan kok. Saya tidak diberi peran kok. Banyak sekarang kesempatan. Ya pasti disambut luar biasa. Nah, sekarang saya lihat anak-anak muda ya sama. Ya saya di Bandung ada nih. Tim Keuskupan Bandung kan ada di sini semua. Di Bandung ada podcast yang rutin itu ya. Saya diminta nggak pernah mau. Tapi di sini disuruh-suruh saya. Anak muda suruh makan, suruh jalan. Maka sekarang saya suruh apa lagi? Podcast Monsinyur. Betapa orang mudanya tuh berkuasa. Di sini punya kekuasaan karena ada energi yang luar biasa. Jadi saya mau coba. Ya susah saya karena kalau begitu melayani nanti kelompok kecil minta. Tapi karena ini IED siap. Kekuatan luar biasa. Iya. Nah ini Monsinyur katanya juga orang muda sekarang itu manja. Pengennya segala sesuatu itu difasilitasi. Kalau nggak mau kerja gitu betul. kan. Nah kira-kira menurut Monsinyur bener nggak nih kayak gini? Ada gitu ya. Ada. Tapi banyak juga yang bekerja keras. Makanya kita lihat juga sisi positifnya. Jadi maka kalau kita selalu cenderung negatif pada anak muda, mundur tuh. Jadi kita lihat, tonjolkan yang positifnya. Lihat nih si A, si B, banyak tokoh-tokoh muda tuh ya. Yang luar biasa. Tadi saja ada dari Jala Kasih tuh. Oh iya, ya. Jala Kasih. Siapa? Andre. Ya. Albert. Ya. Nah, itu kan muda yang mengkoordinir, mengelola dana, ya. Lalu mendirikan lebih dari 200 gereja. Ya di seluruh Indonesia. Kan luar biasa. Itu anak muda. Ya, volunteernya dari anak muda semua ya. Yang mendampingi saya siapa sekarang? Anak muda. Ya. Ini pernah muda. Pernah muda ya. Kalau dua saudara kita belum tua, belum pernah muda. Nah, makanya ya, zaman dulu aja fasilitasnya sedikit ya. Kesempatannya jarang. Bisa jadi uskup apalagi nanti. Betul gak ya? Betul, kita doakan amin aja ya. Bisa jadi. Maka harus jadi orang. Dulu tuh kerja kerasnya ya. Tapi sekarang lihat, maka tonjol konsentrasi pada kekuatan-kekuatan positif yang dalam diri anak muda. Jangan pada negatif. Ya. Disebut manja tuh biasa ya. Manja biasa, setiap orang juga ada kemanjaannya. Tapi jangan fokus pada manjanya, tapi fokus pada sesuatu yang baiknya, yang lebih baik, positif. Gimana nih, Fit? Nah, jadi jangan jadi orang manja nih. Iya, jangan jadi orang manja ya. Ya, aku ada pertanyaan nih Monsinyur ya. Jadi kenapa sih gereja tuh selalu membutuhkan peran dari anak muda sendiri? Kenapa ya? Padahal kan banyak juga tenaga, misalnya tadi orang tua juga bisa jadi panitia, tapi setiap kali kegiatan itu pasti melibatkan orang muda. Iya. Nah, sebetulnya di gereja itu kan tidak ada kata pensiun. Oh iya. Ya, tidak ada kata pensiun, kata cuti aktif, pensiun gitu ya. Nggak ada. Cuti gitu nggak ada. Kalau di anak pun aktif itu adalah makanya perwujudan iman. Jadi komitmen pada pelayanan itu harus merupakan perwujudan iman. Jadi relasi saya pada Tuhan baru saya wujudkan pada relasi pada sesama. Maka baru bisa bertahan lama ya. Walaupun sekarang banyak orang tua, kita butuh orang muda. Kenapa? Supaya ketika pada saat menjadi berusia bertambah, sudah mutunya sudah luar biasa. Oh, iya, benar juga. Tidak mungkin ini karbitan tiba-tiba tua. Ada mujizat itu terjadi pada seseorang. Proses itu lain-lain. Paulus prosesnya cepat ya, bertobatnya.
Petrus panjang tuh, ya Iya, dididik oleh benar-benar. Tuhan, ya 3 tahun terus-terusan. Iya. Ada Yudas juga yang sudah 3 tahun malah mengkhianati, Iya, gitu ya. malah mengkhianati. Ya. Jadi tergantung bagaimana tanggapan kita kepada Tuhan. Jadi pertama mama ajak berdoa. Berdoa itu yang menyenangkan, berdoa itu penuh sukacita, berdoa itu menjadi kekuatan, membuat konkret gitu hidup. Maka tambah mantap, terutama Ekaristi. Iya, anak muda. Karena apa? Ekaristi kan seringkali Tuhan di mana? Ya orang tanya Tuhan di mana? Tuhan mana engkau? Di Ekaristi itu jelas hadir, nyata. Hanya Katolik yang mempunyai ajaran yang luar biasa tentang Ekaristi. Yesus hadir. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Di mana tuh? Di Ekaristi Yesus hadir. Dia bilang ini aku real tuh. Ya, dan kita percaya. Dan mujizatnya banyak. Maka waktu ya orang ada sakit pendarahan, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba kalau kita berdoa, asal ku sambut saja tubuhnya, maka aku akan sembuh. Sembuh. Banyak mujizat. Ya. Ayo Yandi, gimana Maka nih? orang yang menjadi promotor Ekaristi orang muda, Carlo Acutis, usia 15 tahun. Santo yang baru-baru ini ya Ya, Monsinyur ya. beato sekarang masih beato masih dalam beato. proses santo. Ya, ya. Itu. Gimana nih Yandi? Rajin nggak nih? Ya. Ekaristi. Saya mengusahakan lah Pak. Akan, Ya, akan. ya. Akan Katanya setelah ini. berubah ya. Ya. Iya, betul. Nah, dengan adanya IED ini diharapkan memang ada perubahan dari anak-anak muda kan. Makanya jargon kita juga adalah bangkit Dan dan bersaksi bersaksi. lah. Jadi yang pertama itu harus bangkit dulu nih, bangkit dulu. Nah, kira-kira harapan Monsinyur apa nih dengan setelah IED ini berakhir? Ya. Pertama kan ini selebrasi ya. Selebrasi ini kita wujudkan, selebrasi anak muda ini kita wujudkan dalam refleksi kan. Maka ada refleksi kita. Nah, diskusi juga. Kemudian setelah diskusi ada eksposisi itu kemana-mana ya. Iya. Ya. Supaya apa? Ada inspirasi untuk pulang bersaksi. Ya. Berbuat, bersaksi dan beraksi. Ya. Coba bayangkan, biaya mahal sekali untuk mengadakan IED itu ya. Tapi tidak ada harganya kalau kita investasi, kalau memang dari anak-anak muda ini pulang jadi aktor-aktor, Betul. ya, yang membawa itu luar biasa. Maka murah menjadi mahal. Kalau setelah pulang tidak ada apa-apa, mahal sekali. Iya. Ya. Tapi kalau ternyata pulang ini berapa persen orang yang menjadi aktor ya berperan dalam gereja lokal masing-masing menjadi murah ya. Maka pastor paroki, uskup juga ayo ikut sebanyak mungkin gitu. Karena menjadi murah gitu. Tapi kalau pulang lalu tidak ada aksinya, gak tahu untuk apa. Udah nggak usah, mendingan makan siang aja di masing-masing. Nggak usah pergi gitu. Ya. Jadi harus ada. Gimana nih Fit? aksinya. Dapat tantangan nih sebagai Iya, anak jadi muda. Sebenarnya ya itu sih sesuai dengan tema. Saya juga menjadi ingin bangkit dan bersaksi. Tapi Monsinyur, saya ingin bertanya nih. Sebenarnya apa ya? Mungkin orang muda zaman sekarang tuh masih bingung gimana sih cara yang bisa dilakukan cara sederhana untuk bisa mengimplementasikan dari tema bangkit dan bersaksi lah itu. Pertama memang orang harus mengalami, mudah-mudahan ya selama IED juga mengalami saya itu diberkati Tuhan. Ya. Kenapa? Berapa banyak orang Katolik di Indonesia? Waduh, banyak. Tapi tidak semua bisa ke sini. Ya. Betul. Kalau misalnya dari OMK dari Keuskupan Agung Palembang, berapa banyak OMK di sini yang bisa menerima? Tidak semua. Ya, itu kan pengalaman terberkati. Kalau saya mengalami sesuatu yang diberkati Tuhan, Tuhan punya rencana tuh pada kita. Ya. Dan itu harus disadari anak muda. Kenapa kok saya terpilih? Ya, kok saya bisa? Ya. Oh, orang bisa punya uang tapi tidak bisa ke sini.
karena tidak dipilih gitu ya. Mau bilang saya mau biaya nggak dipilih gitu ya. Nah, kita kan kuota terbatas gitu ya, 40 orang ya sekitar itu. Nah, jadi pengalaman terberkati, Tuhan begitu baik, lalu Tuhan punya rencana apa? Kalau saya melihat titik-titik perjalanan hidup saya, selalu kalau ada ini ada kaitan Tuhan ke depannya mau apa. Maka semua orang yang di sini lambat atau cepat itu Tuhan mau apa, dan itu harus ditanggapi oleh kita. Jadi pengalaman ini. Maka setelah itu oke, saya mau apa nih setelah ini, ya. Jadi tindakan konkret itu jangan muluk-muluk, satu saja, ya cukup. Ya. Contohnya begini, yang terlaksana, kan kalau retreat dulu kan saya dari seminari ya, setiap tahun kan retreat, setiap retreat kan ada apa niat ya. Iya benar-benar. Ya, niat. Ya. Kan kalau sekarang kan mungkin niat apa? Iya. Saya niat yang terlaksana apa? Saya niat sampai sekarang terlaksana niatnya. Niatnya satu, membaca kitab suci setiap hari minimal 1 ayat. Ini nggak berat kan, 1 ayat. Nggak usah berat-berat, 1 ayat minimal. Terlaksana ya. Nggak pernah 1 ayat ya, minimal 1 perikop gitu ya. Nah, tapi dibaca setiap hari dan itu terlaksana. Maka pulang ini niatnya apa? Ya, satu saja yang konkret dari setiap anak untuk diri sendiri ya. Dan kalau bisa dilaksanakan terjadi ya. Maka itu yang disebut dengan bangkit dan bersaksilah ya. Kalau pulang pada lemes, nggak ada ya, saksinya kan negatif ya. Iya. Saksinya kan harus yang ini, alumni jauh bangga, wih pakai IED nih, ya IED ini IED, ya kalau enggak ini enggak usah ya, kata Yesus kamu enggak usah tunjuk-tunjukkan ini gitu, iya. Gimana Yandi? Ya, Monsinyur, kita yakin dan percaya bahwa teman-teman yang ikut IED ini pastinya juga sudah ada niat dan semangat lah pulang dari kegiatan ini, pasti akan melakukan aksi lah begitu ya Monsinyur ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Monsinyur, teman-teman kita yang akan pulang ini ketika hendak melakukan aksinya sudah ada niatnya, lingkungannya mungkin ya Monsinyur dan teman-temannya mungkin yang ya barangkali dan banyak faktor ya, saya rasa ya tidak mendukung dan bagi sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang bisa meneguhkan untuk mereka Monsinyur. Iya. Kata Yesus kan kamu diutus ke tengah serigala, ya domba ke tengah serigala. Kita tuh tidak diutus ke tengah domba, tapi ke tengah serigala. Maka serigala kita bisa jadi di rumah. Ya, dia bilang belagu lu, gitu ya. Baru aja ikut IED, udah ngajak-ngajak doa, gitu ya. Ngajak doa, bawa kitab suci, ya kayak ahli Taurat aja. Ya, ahli Taurat ya. Itu kan tantangan. Langsung ini pengalaman. Anak retret ya. Anak retret cerita nih, dia punya niat pulang. Mah, aku pulang. Anak itu biasa nggak menyapa ya. Ini kakaknya dari atas. Si pengacau pulang. Down kan? Down. Nah, makanya kita minta kekuatan Roh Kudus. Para murid kan begitu, ya. Begitu Yesus meninggal langsung down. Tapi kan Yesus terus datang tuh, menghibur, menguatkan sampai turunnya Roh Kudus. Maka kita percaya. Coba kita kan sudah karisma, 7 karunia Roh Kudus. Itu tuh ada pada kita, ya. Tapi kita tidak sadar bahwa anugerah itu berkarya efektif di dalam hidup kita. Maka sadari kaum muda itu kita punya 7 karunia Roh Kudus, yang lain nggak punya tuh. Kita mau punya, ya. Maka roh kebijaksanaan, harus bijaksana kan. Nah mudah-mudahan ini juga disadarkan roh-roh itu di sini. Maka jangan takut mau diutus kemanapun. Jadi harus diniati. Kalau disebut si pengacau datang lagi, si apa datang lagi gitu ya. Paling juga mentalitas tomat, pergi tobat pulang kumat. Tomat ya, pulang kumat. Mantap terus. Dulu Paulus itu dia bilang ini kan seorang yang menganiaya kita, ya. Paulus ditolak berkali-kali begitu pewartaan pertama, ya, karena dicuri. Kemarin enggak, tapi dia terus teguh, dibimbing oleh Barnabas. Maka perlu kita juga ada yang membimbing, yang meneguhkan. Ayo terus, ya. Jadi para senior atau para teman, enggak, kita terus, enggak apa-apa. Ingat Paulus menjadi rasul luar biasa bukan langsung jadi, ditolak habis-habisan oleh siapa? Jemaat sendiri, oleh umat sendiri.
ya. Dan Paulus juga orang muda, ya. Maka kita pulang enggak apa-apa, ya. Kalau misalnya begitu ditolak, Tuhan, serigala sudah ada di depanku. Dalam hati nggak usah diomongin. Nanti tersinggung gitu ya. Dalam hati, Tuhan, serigala. Sesuai firman-Mu gitu ya. Kuatkan aku gitu ya. Iya, kita bersyukur kalau dapat serigala. Ya, kalau domba, aduh Tuhan, tolonglah beri tantangan lebih gitu. Biar ada warna ya. Tadi kan Monsinyur nyebut tomat ya, tobat, tapi kemudian pulang kumat lagi ya. Nah di sini tuh kan ada sakramen tobat juga Monsinyur. Nah, jadi para OMK ini diberi kesempatan juga. Tapi banyak juga yang bilang, aduh buat apa sih sakramen tobat itu? Mungkin Monsinyur bisa memberi sedikit pencerahan karena kayaknya aku kan berdosa nanti juga berbuat lagi buat apa gitu. Sering itu ada di pikiran Iya kan juga. gitu ya. Iya betul ya. Nah, gimana tuh? Iya ya. Nah sebetulnya kan sakramen tobat itu kan kita mengalami maka pengalaman diampuni itu penting. Nah sayangnya mungkin ada orang yang melakukan sakramen tobat tapi tidak sampai pada pengalaman saya diampuni. Saya diberkati oleh Tuhan. Aduh luar biasa ya. Tuhan nih saya begini kok diampuni ya. Harusnya kan upah saya tuh mati harusnya. Tapi kenapa kan saya diberi hidup ya. Itu nyata kalau orang sungguh-sungguh mau mati. Lalu ternyata lolos dari kematian itu. Wah itu kan tobat-tobatnya minta ampun. Nah demikianlah sebetulnya ketika sakramen tobat upah dosa itu mati sebetulnya. Tapi karena diampuni kita mendapat kesempatan rahmat yang luar biasa ya. Maka pengalaman rahmat ini yang harus kita alami ya. Maka kalau tidak itu yang orang ngaku diampuni tapi tidak mengalami pengampunan itu dari Matius 18 itu ya, tentang hamba yang hutang 10.000 talenta. Ya. Ada di Matius ya, betul kan? Betul. Tuh kan dia tahu kitab suci. Coba ngaku-ngaku. Ya. Matius 18 kan? Iya. Ya hebat ya dia. Luar biasa. Monsinyur yang ngomong ya saya percaya lah. 12 ya. Monsinyur percaya lah. 21-35. Betul kan? Betul tuh Bita juga hebat tuh Bita. Betul. Anak-anak muda ini tahu kitab suci sekarang. Itu yang saya kagum. 10.000 talenta kan hutang. Ya 10.000 talenta. Orang itu diminta tuannya membayar, kalau tidak dimasukkan ke dalam penjara beserta istri sampai hutangnya dilunaskan. Bagaimana orang di penjara bisa lunas? Hukuman mati ya, itu artinya 10.000. Kata tuannya, kamu bukan hanya minta ditunda, dibebaskan. Coba, dibebaskan tuh, ya bebaskan. Ketemu temennya yang punya hutang 100 dinar, dicekek, bayar hutangmu. Ya, sampai belum nggak lunas, saya masukin ke penjara. Tuannya dengar kan, rajanya dengar, dia bilang kurang ajar, masukkan dia ke penjara. Artinya mati. 10.000 talenta itu berapa? Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta berapa? Kita 60 juta dinar. 60 ya. juta. Luar biasa sih itu. Hebat dia gitu cepat sekali. Bisikannya tuh cepat sekali. Ya. Untung aja kita. Nah, kita senang lihat anak-anak muda yang reaktif ini ya. Bang Stef aja mikir. Iya, saya mikir. Stef aja mikir, itu cepat sih. Nah, kalau 1 dinar kalau 1 dinar itu kan upah 1 hari di zaman Yesus itu ya. Nah upah sehari. Kalau di Indonesia upah sehari kira-kira berapa? Yang pantas lah. Iya bervariasi. Ya kalau 100.000 3 juta sebulan ya. 100.000 lah. 100.000 anggaplah. 100.000 berarti 10.000 talenta itu artinya berapa? Duh besar. 6 triliun. Wih, hebat ya. Cepat. Kali gitu. Cepet banget. Iya. Kan 60 juta ya, 60 juta kan 100 60 triliun. Ya. 6 triliun ya. Iya 6 triliun. 6 triliun betul. 6 triliun ya. Iya. Nah, 6 triliun, hutang 6 triliun dibebaskan oleh raja.
Ini hanya hutang 100 dinar. Ya. Kali 100.000, 10 juta. 10 juta saja dicekek. Maka di mana belas kasih itu tidak mengalami taubat. Bayangkan, hutang kita kepada Yesus itu berapa? Ibarat 6 triliun tadi. Ya, tidak terbayarkan. Ya. Tapi Yesus membayarnya dengan disalib supaya kita lunas hutangnya. Betapa hutang kita luar biasa, dilunasi Tuhan. Hebat nggak Tuhan? Maka apa nggak tergerak tuh? Ya, seperti ini. Jadi pengalaman rahmat tuh pengalaman seperti itu. Maka Paulus juga bertobat, Petrus tuh bertobat kan itu. Menyangkal Yesus tapi tidak dihukum, dipandang oleh Yesus. Dia langsung menyesal, dipandang coba, dilihat oleh Yesus, tidak dimarah, dipandang menyesal. Ya. Paulus saja mana? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hanya bertanya, tidak enggak kamu menganiaya aku ya, kamu mati hari ini, tidak. Mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Tuh, belas kasih Tuhan luar biasa. Lihat anak hilang lagi kan? Anak hilang yang pergi di Lukasnya kita, lupa kita itu hebat anak hilang. Ya, ya. Iya. Ya. Lukas berapa? 15 hebat. Kan 15. Baca, waduh hafal betul. Ya, betul, hebat. Makanya kita harus ikut anak-anak muda baca kitab suci. Menarik kitab suci itu ya. Ajakan sekali. Itu minta warisan waktu hidup kan? Ibarat apa? Ke bapaknya, mati lu. Ya. Bapak mati kamu. Saya tidak butuh. Tapi Allah yang nunggu terus setiap hari. Nunggu sampai dipeluk pulang. Itu Tuhan. Saya pernah bilang ya di satu khotbah, Tuhan itu maha kuasa, tapi ada satu kelemahan, pelupa. Iya. Tuhan pelupa. Pelupa. Kenapa pelupa? Pelupa. Waktu ditanya, kalau kita tanya Tuhan dosa saya apa? Lupa tuh. Iya betul. Lupa, dia melupakan dosa kita. Ya, maka luar biasa. Maka masa udah pengalaman ini kita tidak bertobat gitu ya. Jadi jangan takut mengaku dosa karena Tuhan kan lupakan semuanya gitu, gak akan diingat-ingat. Ya, pastor yang ingat. Iya, pasturnya yang ingat. Pastor tuh ya dapat karunia lupa dosa orang. Betul. Saya betul. Kadang-kadang ada orang ngaku dosa gini ya. Pastor, saya ngaku dosa sama seperti kemarin. Saya kemarin apa? Mikir gitu. Kita kan mikir kemarin tuh apa? Lupa ya. Jadi jangan pikir para imam tuh ingat enggak. Ya. Ya. Jadi lupa itu karunia juga. Karunia lupa. Nah, maka kalau kemanusiaan kita lebih besar, banyak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Makin dekat dengan Tuhan, makin lupa kesalahan orang lain. Ya. Gimana Vita? Pertanyaan terakhir nih tentang pengakuan dosa. Berbicara mengenai pastor tadi, kepikiran kenapa sih kalau kita itu mengaku dosa sama manusia lagi kan? Kenapa nggak di kamar, diam, duduk, tutup pintu? Kenapa nggak kayak gitu aja, Monsinyur? Iya ya, itu juga pertanyaan saya. Ya. Tapi dulu waktu OMK. Belum saya ngomong. Ya, waktu OMK. Ya. Oke. Karena memang dosa kita itu bukan hanya berdosa melawan kesucian Allah, tetapi juga melawan kesucian gereja. Jadi nama baik kita, ya, karena kita berdosa, nama baik gereja itu tercoreng. Maka kita meminta maaf kepada Allah, tapi meminta maaf juga kepada gereja melalui imam. Dan itu juga kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan kepada para rasul, Petrus dan para rasul, dan digantikan oleh uskup dan didelegasikan kepada para imam, ya, bahwa barang siapa kau ikat dosanya di dunia akan terikat, kau lepaskan akan kelepaskan. Maka memberikannya kuasa kan itu atas kuasa Allah dan gereja, saya melepaskan seluruh dosa saudara, ya. Jadi seluruh tuh, maka ngaku dosanya yang tulus. Ya, jadi seluruh tuh semuanya, baik yang diakukan atau tidak diakukan, kecuali yang disembunyikan dengan sengaja itu tidak. Tapi kalau lupa,
Kan mengaku dosa juga ada yang gini, udah gini, aduh apalagi ya, udah ya usah diketok-ketok kepalanya, nanti juga diampuni. Jadi dia mau niat ngaku tapi lupa. Ya. Sampai diketok-ketok Apa itu? Gak usah, nanti juga diampuni. Jadi ya dan lain-lain, Pastor. Ya nggak apa-apa, diampuni juga. Tapi kalau disembunyikan, nah itu yang tidak diampuni, ya. Jadi jangan yang disembunyikan, ya. Ketahuan juga nanti. Apa yang kau sembunyikan gitu. Ya, jadi ditulis. Nah, maka di atas kuasa. Nah, jadi jangan dilihat manusianya. Sama ketika saya mengampuni dosa juga, saya menyadarinya bagaimana kerahiman Allah hadir. Ya, maka ada Yesus kerahiman ilahi. Saya selalu mendoakan, membayangkan Yesus kerahiman Allah yang hadir di situ, bukan manusianya. Kalau manusianya kita terjebak pada itu. Kenapa sih? Pada ngaku dosa seperti ini ya. Nah, maka ada kadang-kadang kan orang begitu masuk kenal balik lagi keluar tuh. Ya, pastor dia kenal. Lalu ada lagi orang guyonan, kita cari yuk pastor yang matanya buram, telinganya budak. Manusianya. Jadi kita tuh mengaku dosa, mengaku kepada Tuhan dan kepada gereja. Jadi jangan ini, dan enggak usah malu, ya, enggak usah malu. Tuh pastor saja berdosa, maka mengaku dosa. Paus saja berdosa, maka ia pun mengaku dosa, ya. Jadi dan pengalaman rahmatnya luar biasa. Justru setan itu mengajak kita supaya tidak mengaku dosa. Makin kita tidak mengaku dosa, makin jauh dari Tuhan. Nah, makin jauh dari Tuhan, tidak banyak godaan. Iya. Kita juga gitu. Kalau makin makin jauh dari Tuhan, tidak digoda. Makin dekat dengan Tuhan, godaan makin banyak. Godaan makin betul nggak? banyak. Iya, makanya kalau Yandi makin jauh dari Tuhan, nggak akan digoda. Ya, karena apa? Udah dianggap sahabat dan kerabat setan. Ngapain Jangan digoda? sampai lah pokoknya. Ngapain goda dia? Iya. Yang digoda tuh orang-orang dekat dengan Tuhan. Maka pulang-pulang dari IED ini, godaan pada anak muda luar biasa. Untuk kembali ke sebelumnya, tidak beranjak bangkit dan bergegaslah, bersaksi. Gitu. Terima kasih nih Monsinyur, udah dikasih pencerahan ya. Iya ya. Vita sama Yandi mewakili teman-teman juga yang ada di IED ini dan di luar peserta IED ini. Bagaimana sebetulnya kita sebagai orang muda menjadi saksi Kristus, ya gitu. Terima kasih Monsinyur atas kehadirannya. Terima kasih Vita sama Yandi juga ya yang sudah menemani. Oke, sahabat muda, demikian podcast kita malam ini. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi dalam podcast berikutnya. Salam. Salam.